Nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang baik. Tidak terasa kita udah sampai di pertengahan tahun, di tahun 2022 ini. Bentar lagi kita mengakhiri bulan Juni dan akan masuk ke bulan Juli. Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, amin. Mari pagi hari ini datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dan dimanapun saudara yang menyaksikan program ibadah ini, mari bersama-sama dengan kami menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, biar Tuhan saja yang kita tinggikan. Mari tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami membawa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau kami bisa ada di pagi hari ini Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi biarlah korban sembah syukur kami, biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum, mewangian di hadapan-Mu ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini syukur kami Bapa. Roh Kudus, mari kuduskan kami, mulut lidah kami, sehingga kami layak meninggikan Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan Tuhan, Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Banyak yang Ku perbuat, terima kasih Bapa, di dalam rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu. Katakan dengan iman-Mu, katakan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segalanya, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, naikkan syukur-Mu. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Yes. Di dalam
bersyukur. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya rindu jemaat Sola Gracia angkat pujian ini dari awal, katakan. Banyak yang hidupku, rancanganmu indah terjadi dalam hidupku. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna terjadi dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat kedua belah tanganmu. Buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan Tuhan, Tuhan. Mari jemaat saja katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Yes, di dalam hidup kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami
untuk kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Oh, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam pelayanan pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami bawa sebagai korban syukur, korban persembahan syukur kami ke altar-Mu ya Aba ya Bapa. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Jangan engkau berdiam diri saja. Keluar kata-kata syukur dari mulut lidahmu. Dia yang layak terima sembah syukur-Mu. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari saya mengajak seluruh jemaat bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, yes, terima pujian. Engkau saja yang layak. Terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, yes, terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan saja. Sebab Kau, haleluya. Dia yang layak terima pujian-Mu. Yes, kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sekali lagi Raja, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji-Mu, kami siap menari, menyanyi bagi Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami begitu luar biasa. Ini syukur kami pagi hari ini Bapa. Bangunlah jiwa kami memuji Engkau ya Tuhan kami, Raja kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, siap bernyanyi bersama-sama dengan kami. Katakan amin. Boleh kasih senyumnya kiri dan kanan dulu. Boleh kasih punch-nya. Tos zaman pandemi ya. Bilang Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh hati yang bersyukur, bersukaria untuk Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Berikan penghargaan saudara yang paling tertinggi untuk Tuhan.
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yes, karena ku tahu ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sola Gracia, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Yes, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Saudara, kalau bilang kata Dia girangkanku, pasti mimik saudara beda. Amin. Jangan girang, mimiknya Dia girangkanku. Gak dapat girangnya saudara, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Come on. Halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat Tuhan saja katakan, Dia girangkanku. Yes, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik hari ini, sekarang, dan selamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Yes, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Oh yeah. Come on. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu, katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Sungguh amat baik. Dia sungguh baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Saudara saja katakan, tiada berkesudahan. Yes. Selalu baru bagiku, bagimu, bagi kita semua. Yes. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik. Dia teramat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh baik. Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lama. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyambut adik-adik sekolah minggu kita. Haleluya. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi untuk kebaikan Tuhan. Adik-adik bertepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, adik-adik saja nyanyi. Ku kasih. Yes. Ku kasih dengan kasih Tuhan. Lihat wajah temannya. Ku lihat di wajahmu. Ada apa? Amin. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya. Mari saudara, saya minta berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat anak-anak kita yang kita kasihi. Biarlah anak-anak ini menjadi anak yang luar biasa. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita tanya anak-anak kita ya. Yel-yelnya ya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita hebat. Ya haleluya. Biarlah ini terjadi buat anak-anak kita. Haleluya. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa anak-anak ini di altar-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau tumpangkan tangan-Mu satu persatu di atas kepala mereka. Engkau urapi setiap hari dengan minyak-Mu Roh Kudus yang dahsyat. Sehingga anak-anak ini berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan setiap hari menuju kepada kesetiaan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi ya Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Engkau pakai guru-guru yang mengajar, Engkau urapi supaya firman yang disampaikan adalah benih firman-Mu yang jatuh di tanah hati yang baik, yang boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga anak ini menjadi anak yang dahsyat, anak yang luar biasa, anak yang sehat, anak-anak yang menjadi teladan ya Tuhan di atas rata-rata, khususnya untuk bangsa dan negara ini. Sehingga melalui anak-anak ini, bangsa ini dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih
kasih ya Bapak. Kami berdoa khususnya buat orang tua mereka. Saat ini Tuhan, Kau berkati mereka. Dalam nama Yesus. Segala yang kekurangan kami patahkan dalam nama Yesus. Kau berkati mereka berlimpah-limpah supaya anak mereka dapat belajar sesuai dengan kapasitas yang ada. Terima kasih ya Bapak. Kami persembahkan semuanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Selamat bersekolah minggu untuk adik-adik kita yang kita kasih. Mari siapkan hati dan pikiran kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita syukuri kebaikan Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian ini sebagai iman kita. Bahwa kita mengimani waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Ini tandanya bahwa kita mau sabar dan taat menanti janji-janji Tuhan. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama naikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saya rindu jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Bila Kau katakan ku percaya, kami percaya Tuhan. Tiba waktumu, kami percaya kuasa-Mu
Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, bila kau izinkan, izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulih. Mari saya jemput semua bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kami tetap percaya lewati cobaan, ada penyertaan Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan haleluya, mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Kami bangga melayani-Mu Tuhan. Oh, anugerah dalam hidup kami melayani-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kau penolong kami. Tetap percaya Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan segala perkara, di dalam Dia yang memberi kekuatan.
kekuatan Tuhan Yesus. Yesus yang nolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Haleluya. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Itu iman kami Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Inarabaya punya dan menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shikarabata karya sakala bala-bala. Haleluya. Shikarabata karya sakala. Shikarabala-bala. Kemenangan dari Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan hari ini akan berperan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami percaya firman-Mu akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu akan memberikan kami jawaban. Bahkan firman-Mu akan memberikan kami mujizat kesembuhan yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Aileen ya, yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan sesuatu di tempat ini. Bukan berarti saya lebih hebat dari saudara, tidak. Tapi saya yakin bahwa kiranya apa yang saya
pernah pelajari dan alami bersama-sama dengan Tuhan, menjadikan suatu bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, dan saya ingin share, saya ingin membagikan buat kita semua. Hari ini ada 2 ibadah, puji Tuhan luar biasa Ibu Aileen mempercayakan kepada saya untuk membagikan sesuatu. Tema saya di dalam IR1 adalah All Version of Jesus. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan maksud dan juga tujuan. Jadi kalau hari ini Anda tercipta, dilahirkan ibu kita, saya percaya itu adalah karena ada maksud dan juga tujuan Tuhan. Yang saya tahu bahwa maksud dan tujuan Tuhan ini punya target. Nah, targetnya apa? Targetnya itu kita akan lihat dulu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat ke-26 demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kitanya ini huruf besar, berarti saudara lebih daripada 2 orang. Minimal 2 orang. Tapi saya terlalu yakin bahwa kalau ada kata kita, pasti bukan hanya 2, tapi 3. Siapa? Kita, Allah Bapa. Yang kita kenal sebagai siapa? Elohim, Eloah. Ya, Eloi, itu adalah Allah Bapa. Yang kedua adalah Allah Anak, Yesus. Yang kita sebut juga sebagai Yeshua HaMashiach. Amin. Yang ketiga siapa? Roh Kudus. Yang kita kenal sebagai Ruach HaKodes. Amin. Jadi baiklah kita menjadikan manusia. Jadi manusia ini adalah hasil dari suatu kesepakatan. Hasil dari suatu diskusi. Hasil dari sesuatu di dalam diri Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini yang kita sebut sebagai Tritunggal. Nah, tapi Tritunggal ini sangat-sangat membingungkan sekali. 3, ada 1, bisa 3 split, ya kan? Sebenarnya bukan Tritunggal. Tapi yang benar saya percaya adalah Manunggal. Ya, Tritunggal dengan Manunggal beda. Saya pun percaya 3 menjadi 1. Tapi orang di sana tidak pernah percaya. Maka itu saya menjelaskan ayat ini dengan kemanunggalan Allah. Saya pernah debat. Selama debat saya menggunakan Tritunggal, kalah saya. Ada ayat-ayat yang tidak bisa saya jelaskan secara teologia. Di luar sana lebih pintar. Tetapi ketika saya menjelaskan tentang kemanunggalan, mereka nggak bisa jawab. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah manunggal. Dia satu. Tapi Tritunggal bagaimana Pak? Yes, saya percaya Tritunggal itu. Tapi kalau kita mau berdebat gak bisa. Saudara harus pakai yang namanya manunggal. The next, kalau misalnya saya diizinkan, ya saya akan jelaskan kemanunggalan di dalam kehidupan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus membentuk saudara dan saya, menciptakan saudara dan saya menurut apa? Gambar dan apa? Rupanya. Dari awal penciptaan manusia, di mana Allah ingin supaya saudara dan saya menjadi rupanya Tuhan. Ternyata lewat dosa, Adam dan Hawa memporak-porandakan sehingga rupa Tuhan dan gambaran Tuhan dalam kehidupan kita itu hilang. Karena dosa. Apa itu dosa? Dosa harmatia. Harmatia apa? Kesalahan. Lebih halus lagi. Pelanggaran lebih halus lagi. Harmatia berbicara tentang meleset dari target. Ini harmatia. Ketika manusia yang pertama, Adam, makan buah itu sebenarnya dia meleset dari targetnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya target di dalam kehidupan Adam. Untuk menjadi apa? Menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya. Ternyata si iblis maunya mengubah semuanya menjadi supaya serupa segambar dengan si iblis. Coba lihat di dalam Roma 8 ayat ke-29.
Roma 8 ayat ke-29 demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan punya target dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Untuk menjadi apa? Menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya. Yang bernama Yesus Kristus. Jadi setiap kita punya target. Targetnya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Seluruh kehidupan Kristus harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Baik itu Kristen KTP pun. Mereka ditentukan dari semula. Menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya. Nah saudara, gambaran ini dirusak sama si iblis. Supaya apa? Jangan sampai seperti Kristus. Melalui apa? Dosa. Coba ada slide-nya yang tadi saya sudah bikin, saya cuma ada satu slide. Saya percaya slide di depan adalah menjadi target kita sebagai orang percaya. Ini bukan hanya target saya, tapi ini adalah target Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan target Tuhan di dalam gereja Tuhan. Membangun manusia dengan baik-baik. Gereja ini, pendeta di tempat ini saya percaya, bukan sedang bangun gedung gereja yang lebih mewah banyak. Yang lebih hebat banyak. Di gereja ini bukan sedang membangun sound system yang hebat. Bukan sedang membangun juga tembok-tembok yang hebat, yang mewah dengan multimedia yang mewah. No. Tetapi gereja di tempat ini saya percaya. Yang dibangun adalah manusianya. Kenapa? Karena manusia yang hanya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan gereja Tuhan tidak pernah masuk dalam kerajaan sorga. Ada gereja yang masuk dalam kerajaan sorga? Gak ada. Bangku gereja nggak ada. Mau semahal apapun juga bangku gereja akan tertinggal. Mimbar gereja akan tertinggal. Sistem gereja akan tertinggal. Yang masuk dalam kerajaan sorga cuma satu. Manusia itu sendiri. Maka itu saya percaya. Membangun manusia. Manusia seperti apa? Membangun manusia ke arah kepenuhan Kristus. Berarti saudara dan saya hari ini ada di tempat ini. Lagi dibangun sama Ibu Aileen. Dengan tim yang ada, yang dibangun itu bukan gerejanya, tapi manusianya untuk supaya seperti Kristus. Penuh Kristus di dalam hidupnya dia. Sehingga suatu saat nanti kita bilang bahwa yang mana yang namanya Agus, yang mana yang namanya Yesus. Karena sudah mirip dan sama dengan Kristus. Target kita sebagai orang-orang percaya. Membangun manusia ke arah kepenuhan Kristus. Yang siap masuk dimensi kekekalan. Dalam pengertian, saudara dan saya yang sudah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tetesan air mata harus dihapus. Kenapa? Karena masih ada kesembuhan, masih ada mujizat, dan masih ada Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan kerajaan sorga. Gereja ini mempersiapkan kita. Untuk apa? Masuk di dalam kerajaan sorga. Saya yakin sekali bahwa mungkin ini cuma 50 orang. Atau mungkin ibadah 50 orang lagi semuanya. It's okay. Gak ada masalah. Kenapa? Karena yang lagi kita bangun ini manusia. Bukan banyaknya manusia. Percuma kalau gereja banyak yang manusia. Tetapi maaf. Yang dia bangun cuma kenyamanan. Yang dia bangun khotbah-khotbahnya tentang berkat saja. Khotbah harus tentang dosa. Itu gereja yang benar. Karena kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Di tempat saya khotbah gak ada yang tidak keras. Dan belum pernah khotbah hanya 1 jam. Berapa? 1,5, 2 jam. Enak-enak lah itu. Yang tidur juga banyak. Gak apa-apa. Tidak saya tegur, tidak. Membangun manusia ke arah kepenuhan Kristus. Yang siap masuk dalam dimensi kekekalan dan kerajaan sorga. Saudara dan saya harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan iblis mau supaya saudara dan saya tidak masuk dalam targetnya Allah. Tapi meleset dari target. Itulah dosa. Yohanes 8 ayat ke-44. Kalau engkau datang ke tempat ini mendengar khotbah saya, keliru Anda. Banyak orang yang datang ke gereja, dia mendengar khotbah. YouTube bisa. Kalau Anda datang ke tempat ini saat ini, mau mendengarkan khotbah, Anda salah. Pasti, saya jamin 1000%. Pak, saya ingin worship, Pak. Worship bisa di YouTube. Lihat dulu firmannya. Yohanes 8 ayat ke-43. Kalau Anda datang ke tempat ini hanya untuk mendengar khotbah saya katakan Anda salah. Dan Anda maaf, keliru. Mendingan apa? Pulanglah. Percuma. Kita lihat.
sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apa sebabnya kamu tidak mengerti tentang khotbahku? Tentang apa yang aku sampaikan, kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, sebab kamu tidak menangkap firman. Engkau datang ke tempat ini untuk menangkap pesan Tuhan. Bukan cuma dengar khotbah. Menangkap pesan Tuhan berbeda dengan mendengar khotbah. Mendengar khotbah Anda hanya mendengar, listen. Tapi kalau Anda menangkap pesan Tuhan dalam hidupmu, Anda bukan hanya listen. Anda mengalami firman itu. Yang namanya logos menjadi rema dalam hidup. Pesan Tuhan beda-beda dalam hidup kita. Khotbahnya tentang apa? Lucu pokoknya. Pokoknya lucu deh kalau pendeta ini lucu. Tentang apa? Tentang berkat sih. Bu Aileen bilang tentang berkat. Ayatnya di mana? Ayat di mana ya? Saya lupa tuh. Pokoknya tentang berkat. Pokoknya bagus deh tuh. Khotbahnya bagus deh. Anda gak tangkap pesan Tuhan dalam hidupmu. Berarti apa? Khotbah hanya angin lalu saja. Engkau dengar khotbah, yes. Tapi kau harus tangkap pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Khotbahnya mengenai apa? Jadi jamah sama Roh Kudus. Saya bertobat karena dengan khotbah itu. Sekarang saya stop rokok. Saya stop perzinahan. Saya stop korupsi. Kenapa? Saya tangkap firman. Itu pesan Tuhan dalam hidup kita. Kalau cuma khotbah, maaf. Udahlah, si pendeta banyak ngomong. Dia juga bilang itu bisa. Itu khotbah. Tapi kalau kau tangkap pesan Tuhan, ada suatu perubahan di dalam kehidupanmu. Engkau harus berubah hari ini. Kau datang ke gereja kalau tetap sama percuma. Harus berubah dalam hidupmu. Orang datang ke gereja berulang-ulang kali. Ngerokok tetap. Stop. Gak bisa Pak? Tidak mungkin, tidak bisa. Tinggal Anda mau atau tidak. Selingkuh Pak? Stop. Kenapa? Harbatia. Dosa. Menyebabkan apa? Banyak hal. Saya punya 7 seri khotbah tentang dosa. Dan saya baru khotbahkan saat ini, saya baru selesaikan 5 seri. Seri ke-6, seri ke-7 gak berani juga saya khotbahkan. Gak berani. Kenapa? Pada waktu saya khotbahkan, neken ke saya. Karena harmatia. Bukan kesalahan, bukan pelanggaran. Harmatia itu meleset dari target. Tuhan mau kita ke A, kita ke A plus. Harmatia. Ada khotbah yang ke-6 dan yang ke-7 tentang dosa. Saya berdetik hari ini. Saya belum pernah khotbahin. Meleset dari targetnya Tuhan. Pak, bukannya dosa itu cuma pelanggaran doang. No. Meleset dari target itu dosa. Anda tidak menjadi serupa segambar dengan Tuhan pun harmatia, dosa. Apalagi yang udah melenceng. Wah. Yohanes 8 ayat 44. Ini iblis mau agar targetnya Tuhan di dalam kehidupanmu itu terpecah. Maka itu dia mau agar saudara dan saya menjadi anaknya. Target iblis apa? Target iblis supaya menjadikan saudara dan saya tidak menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tetapi menjadi serupa segambar dengan dunia ini dan juga dengan si iblis. Kita lihat. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala apa? Pendusta. Jadi iblislah yang akan menjadi bapamu. Berarti suatu kerinduan buat iblis bahwa aku harus punya anak. Dan yang dia ambil anaknya adalah anak-anak yang dikasihi sama Tuhan. Yang lewat atau meleset dari target. Diambil sama iblis untuk apa? Menjadi anaknya dia. Ini targetnya iblis. Hari ini. Kalau engkau bukan anak Allah, engkau anak iblis pasti. Iblis punya target untuk supaya saudara dan saya menjadi anaknya dia. Matius 24 ayat ke-24. Maka itu hari-hari ini saya mau katakan all version of Jesus. Banyak Yesus dengan berbagai macam versi. Karena si iblis mau gambaran Yesus diputarbalikkan sama dia supaya masuklah gambaran si iblis di dalam kehidupan kita.
tapi masih dibungkus sama Yesus. Masih dibungkus sama topengnya Yesus. Sama kedoknya Yesus. Padahal sebenarnya dalamnya iblis. Coba lihat. Matius 24. Ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Firman Tuhan bilang, Mesias-Mesias yang palsu, nabi-nabi palsu itu akan muncul. Dan mereka menyesatkan. Yang dia sesatkan adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang punya target ilahi. Yang punya target menjadi serupa segala berkat Tuhan. Diserang sama si iblis untuk apa? Supaya orang-orang ini menjadi andaknya si iblis. Ini yang iblis mau. Targetnya dia harus terpenuhi. Targetnya Tuhan apa? Menjadikan saudara dan saya serupa segambar dengan dia. Maka itu ada Mesias-Mesias palsu. Berarti ada juru selamat yang palsu. Berarti ada Yesus yang palsu. Dan Yesus yang palsu ini bersembunyi di dalam kedok. 2 Korintus 11 ayat keempat. Versi seperti apa Yesus dalam hidupmu? Ini akan menentukan. 2 Korintus 11 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Berarti ada Yesus yang lain di dalam kehidupan ini. Hati-hati dengan Yesus yang lain dalam hidup kita. Pak, saya ada di dalam tracknya Yesus, Pak. Yes. Kalau Anda ada dalam tracknya Yesus, berarti Anda harus hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia, yaitu saudara dan saya, ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau engkau bilang bahwa Pak, saya orang Kristen Pak, saya hamba Tuhan Pak, saya pendeta Pak, saya penginjil Pak, yang beritakan Yesus Pak. Firman Tuhan bilang, engkau wajib seperti Yesus hidup dalam hidupmu. Tidak bisa tidak. Karena orang Kristen yang hanya Kristen KTP, wajib seperti Kristus hidup. Saudara dan saya wajib seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa Pak? 3,5 tahun dia hidup di dalam kasih. Kita seringkali menjengkelkan sekali Pak. Gak bisa saya ampuni Pak. Sampai di neraka pun saya tidak ampuni dia Pak. Akunya Kristen. Pakai kalung salib. Maaf, malu saya. Lepas dulu kalung salibnya. Dan firman Tuhan bilang, engkau harus hidup wajib seperti Kristus hidup dalam hidup. Kristus ini harus hidup di dalam hidupmu. Gak bisa tidak. Kita pelayanan apa-apa duit. Yesus hidup bebas lepas dari duit. Dulu ada pelayan-pelayan di tempat kita, semua pemain musik, singers, song itu kita bayar. Tuhan tegur saya, ubah semua. Kenapa? Karena Kristus hidup dalam hidup kita. Yesus ini harus hidup dalam hidupnya kita. Baru Anda menjadi orang percaya dan baru Anda menjadi orang Kristen. Tandanya Anda menjadi orang Kristen, Yesusnya harus hidup. Kalau Yesusnya tidak hidup Pak, maaf. Anda bukan orang Kristen. Kristen jadi-jadian namanya. Anda harus seperti Kristus hidup dalam hidup kita. Nah, banyak orang Kristen hari ini punya rasa Yesus saja. Dia punya kedoknya Yesus. Tapi sebenarnya tidak ada Yesusnya dalam hidupnya dia. Saudara saya ada beli di ini rasa jeruk katanya. Tapi pada waktu saya coba, rasa jeruk, tapi jeruknya nggak ada. Jeruk sih. Tapi cuma rasanya doang. Jeruknya nggak ada ini. Apel. Apel loh. Tapi apelnya nggak ada. Nah banyak orang Kristen cuma punya rasa Yesus. Tapi Yesusnya tidak ada dalam hidupnya dia. Percuma. Yesusnya nggak ada. Tapi bilangnya orang Kristen, bilangnya ada Yesus. Karena dia pakai kedok Yesus. Kedoknya apa Pak? Kedoknya kebaikan. Kelemah lembutan, kesabaran. Udah luar biasa. Kalau ketemu sama Bu Ailin, halo Bu Ailin apa kabar? Waduh ibu cantik banget Bu, luar biasa Bu. Bu saya sangat diberkati loh sama khotbah ibu loh Bu. Luar biasa Bu, ibu hebat, luar biasa. Maaf, ketika dia pulang, dia tendang, dia ngomel, dia tampar istri dia. Yesusnya gak ada, kedoknya iya. Ibu Ailin lihat, wow, ini dia nih yang saya khotbahkan.
berhasil atas orang ini. Padahal palsu. Ya salaman sama Bro Agus. Aduh Bro Agus, apa kabar? Bro Agus makin ganteng aja. Ya luar biasa. Padahal satu hal. Dia benci sekali. Tapi dia bisa apa? Bisa membohongi. Dengan apa? Kedoknya Yesus. Bro Agus lihat, wow, luar biasa loh. Dia berubah loh. Kenapa? Karena Yesus dalam hidupnya dia palsu. Perubahannya palsu. Pada waktu ada goncangan-goncangan. Kelihatan yang asli seperti apa. Kapan saya korban tentang facing your giant in your life. Saya sudah pendeta waktu saat itu dan jemaat saya rata-rata adalah supir angkot di Kapuk Kebun 2009. Wah saya melayani luar biasa. Mengasihi mereka juga mengasihi. Suatu saat saya naik mobil saya dipepet. Tes sama mikrolet. Saya keluar dengan kunci stang. Saya mau pukul, saya bilang, lo ganti. Orang Kristen lo, pendeta lo, kok melakukan itu? Kenapa? Kedoknya Yesus. Padahal saya melayani supir-supir angkot lagi yang lain di gereja saya. Tapi saya nggak mengasihi dia. Saya mau pukul. Tapi saya takut masuk penjara. Jadi kita cegah. Bukan karena saya kenal firman, enggak. Takutnya sama penjara. Takutnya sampai diproses di polisi. Kenapa? Karena duit lagi. Iya gak sih? Kita takutnya itu bukan sama firman, bukan. Sama firman, udahlah, Tuhan ampunilah. Udah. Ini Yesus dalam hidup kita ada gak sih? Saya berubah-berubah. Tahun berapa saya berubah? Tahun 2014. Ada yang nabrak. Ya, saya jalan aja. Pas lihat, waduh, udah bonyok, udahlah biarin lah. Kemarin ditabrak juga sama motor. Brak aja, saya naik keluar, saya bilang, Pak, Bapak ini bagaimana? Iya Pak, saya ngantuk Pak, tidak kelihatan Pak. Terus abis itu saya bilang, udah Pak, gini aja, Bapak ganti aja. Pak saya gak ada uang Pak, ini uang untuk sekolah anak Pak, 600.000 Pak. Ini OR-nya 500.000, saya bilang gitu. Pak, Bapak harus ganti Pak, gak bisa, mobil saya hancur di belakang. Udah giginya berdarah juga loh. Kenapa? Nabrak mobil dia. Ya udah deh Pak, ini Pak. Pas mau dikasih uangnya, saya bilang, Pak, ini buat Bapak. Ya kaget, hah kok bisa? Habis itu saya ambil tisu. Ya ada luka, saya lapin mukanya dia. Saya lapin sampai ke kakinya dia. Saya bilang, Bapak kenapa-napa enggak? Enggak Pak, cuma lecet-lecet aja. Bagaimana lecet-lecet? Orang darah ngucur terus. Enggak apa-apa Pak. Saya lapin semuanya. Jangan Pak, jangan Pak. Bapak emang kerja apa? Saya kuli Pak di bangunan Pak. Saya minta nomor handphone. Suatu hari nanti saya butuh dia pasti. Itu Yesus dalam hidup kita. Bukan cuma rasanya aja. Ini favor semua nih. Ini favor. Jeruk-jeruknya nggak ada. Apel-apelnya nggak ada. Rasanya ada. Dan kadang-kadang bukan hanya rasa saja. Bentuknya Yesus tapi belum tentu Yesus dalam hidupnya kita. Nih, kuping gajah. Siapa yang gak tahu ini? Yakin saya semua tahu. Kenapa ini adalah kuping gajah? Karena bentuknya kuping gajah. Tapi sebenarnya kuping gajahnya gak pernah ada. Tapi bentuknya kuping gajah. Nah banyak orang Kristen cuman punya bentuk Yesus. Gambaran Yesus. Pakai topeng Yesus. Tapi sebenarnya Yesusnya tidak pernah ada di dalam hidupnya dia. Apalagi nih. Tahulah inilah. Apa? Lidah kucing. Ada lidahnya? Adanya cuma bentuknya. Bentuknya lidah kucing. Nah banyak orang Kristen hari ini cuma punya bentuk Yesus dalam hidupnya dia. Tapi Yesusnya tidak pernah hidup dalam hidup dia. Saya mau supaya Yesus harus hidup dalam hidupmu. Yesus yang seperti apa yang ada dalam hidupmu. Ini akan menentukan kehidupanmu selanjutnya. Matius 19 ayat ke-27. Ya, Matius 19 ayat ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Berarti
Petrus melihat bahwa saya ini sudah menjadi serupa segambar dengan Kristus loh. Punya rasa Yesus, punya bentuk Yesus. Tapi ujung-ujungnya dia bilang, Tuhan, saya udah melayani Tuhan luar biasa. Apa yang akan saya peroleh dari apa yang saya layani Tuhan dalam hidup saya? Petrus mau bilang, Tuhan duitnya mana? Ada rasa Yesus? Ada. Petrus, siapa Petrus? Rasul. Rasul Petrus. Punya kebaikan gak? Yes, punya. Kesabaran? Yes, sabar. Tapi maaf. Hanya bentuknya saja Yesus. Punya rasa Yesus. Tapi Yesusnya tidak pernah hidup dalam hidup dia. Nol semuanya. Saya bisa khotbah luar biasa. Saya punya pengajaran luar biasa. Pernah punya debat. Dan debat saya tidak pernah kalah. Tapi maaf. Belum tentu Yesus hidup dalam hidup saya. Secara pengetahuan, saya bisa menang. Tapi maaf. Secara Yesus bertumbuh dalam hidup saya no. Bangun Yesus dalam hidup kita. Yesus yang seperti apa? Sedikit-dikit duit. Itu versi Yesus. Mata duitan itu. Pak, bisa melayani enggak Pak? Bisa. Jemaatnya berapa? Ya kurang lebih Pak. Kalau datang semua sih Pak ya. Kalau datang semua nih Pak. Berapa? 50 atau 60. Aduh maaf deh. Kelihatannya saya udah full loh. Sedetik bisa full. Saya pernah undang hamba Tuhan khotbah. Saya bayar sekian. Dia WhatsApp. Pak, emang PK di gereja Bapak segitu doang? Saya tanya balik. Bapak mau PK berapa? Sekian Pak. Saya transfer kekurangannya. Saya lebihin. Habis dari situ saya blacklist. Kenapa? Maaf. Ini pendeta mata duitan. Tapi kalau cerita firmannya di atas mimbarnya luar biasa. Hebat. Maka itu saya appreciate sekali sama beberapa orang. Kayak Pak Agus dan yang lain. Khotbah di atas mimbar. Oh, gak usah undang pendeta Bu. Jemaat bangun. Untuk apa? Melayani Tuhan. Share firman. Lebih murni daripada pendeta. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anda memberikan persembahan bersebulan untuk apa? Diberkati. Firman Tuhan bilang. Saudara dan saya dipanggil untuk menerima berkat itu. Tapi kalau Anda memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, itu karena Anda mengasihi Tuhan dalam hidup Anda. Karena Anda mencintai Tuhan lebih daripada apa yang saya punya dalam kehidupan saya. Saya ingin berikan buat Tuhan. Itulah persembahanmu yang terbaik. Bukan untuk diberkati. Kalau untuk diberkati enak dong. Saya kasih 50.000. WL di sini berdoa. Saya gandakan Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Setiap persembahan yang sudah masuk. Saya gandakan menjadi 100 kali lipat. Oh, banking pasti akan ada di tempat ini. Kalau Anda bisa. Saya kalihin Pak. Jangankan 100 kali. Doain 10 kali aja. Subur Anda. Jackpot itu dalam gereja. Memberikan karena kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita punya dalam hidup kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Nilainya Pak, nilainya tidak usah peduli. Hatimu bilang seperti apa. Itulah nilai yang terbaik buat Tuhan. Yohanes 12 ayat yang keempat. Yohanes 12 ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Nah ini Yudas, tadi Petrus. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang yang miskin. Yang namanya Yudas itu punya topeng Yesus. Topengnya apa? Mengasihi orang-orang miskin. Dia lihat orang miskin kasihan. Daripada minyak narwastu dibuang-buang begitu saja. Mendingan uangnya dikasih ke orang-orang miskin. Dia punya topeng Yesus. Dia punya rasa Yesus. Dan dia punya juga bentuk hidupnya seperti Yesus. Tapi Yesusnya tidak pernah ada di dalam hidupnya dia. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib-nasib orang miskin. Baru ketahuan, oh ternyata Yudas kamu pakai topeng. Topengnya apa? Topeng Yesus. Sehingga apa yang dia berikan gak sungguh-sungguh dia memberikan buat Tuhan. Kenapa? Karena terpaksa. Sungguh-sungguhlah engkau di dalam Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Gak usah fokus dengan uang. Banyak orang Kristen juga fokus dengan kesembuhan, dengan mujizat. Stop. Kau harus bertumbuh Yesus dalam hidupmu. Filipi 3 ayat ke-19.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara apa? Duniawi. Nah ini ada orang-orang di akhir zaman yang firman Tuhan bilang sebenarnya yang mereka mau, yang mereka fokuskan itu bukan Tuhan. Tapi perut. Kalau perut berbicara tentang apa? Uang. Kalau berbicara tentang uang, berbicara tentang apa lagi? Duit. Fulus, cien, money. Semua sama aja, duit juga. UUD, ujung-ujungnya duit. Hati-hati, kalau kita udah ujung-ujungnya duit. Nah baik-baik, ketika ujung-ujungnya duit, berarti ada kepentingan Tuhan yang diabaikan di dalam kehidupan kita. Pak, saya sih nggak ujung-ujungnya duit, Pak. Beneran kamu? Iya benar, Pak. Saya melayani, Pak. Pokoknya saya setia, Pak, sampai mati, Pak. Bagus. Good. 2 minggu. Ada bisa nggak Pak ngobrol Pak? Kenapa ngobrol? Pak, saya kan udah jadi jemaatnya Pak Andri. Baru 2 minggu. Tapi dia bilang udah jadi jemaat. Ya udahlah, nggak ada masalah. Nggak ada yang mustahil kan Pak, bagi Tuhan Yesus kan? Nggak ada yang mustahil. Bagi Andri Christian mustahil itu. Kenapa? 2 minggu jadi jemaat, mustahil lah. Oke, Pak Andri, saya mau nikah Pak. Nebeng nikah. Duit enggak. Tapi punya kepentingan. Maka itu dia mau ke gereja. Pak, saya mau nikah, Pak. Kapan kamu mau nikah? 2 minggu lagi, Pak. Mana bisa? Secepat itu. Kenapa? Iya, Pak. Saya emang salah, Pak. Saya berdosa. Terus ampuni kamu. Ya. Jadi, Pak, bagaimana, Pak? Emang salahnya apa? Ya, salah, Pak. Udah melendung, Pak. Waduh, udah melendung. Mau ke gereja, jadi jemaat. Kenapa? Punya kepentingan. Tapi orang Kristen, Yesusnya mana? Suatu tanda dikatakan jemaat. Kalau dia bertumbuh di dalam Kristus, itu jemaat. Kalau dia tidak bertumbuh dalam Tuhan, Pak, bukan jemaat. Dia hanya follower namanya. Cuma ngikut doang. Kemana-mana ada dia ikut. Tetapi yang follower itu berbahaya. Kenapa? Karena punya kedoknya Yesus. Saya punya tim, saudara. Sampai detik hari ini, tim saya udah berganti. Udah 7 kali berganti. Tim saya luar biasa. Dari tahun 2007, 2008. Saya punya tim. Tim pelayanan. Wah, luar biasa. 7 generasi. Yang 6 generasi. Seluruhnya jadi pengkhianat. Ada yang buka gereja sendiri. Enggak apa-apa juga sih. Khotbah-khotbah saya, pelayanan-pelayanan saya dicontek semuanya, enggak apa-apa. Terus berkati kamu. Buka pelayanan dia, iyalah dia buka lah. Kenapa? Karena enak masalahnya. Dikit-dikit ya kan, doain orang sakit, amplop. Kalau ada Pak Andri yang nggak mau terima terus. Saya suka digojlok, Pak ambil dong Pak. Kalau Bapak kagak mau ambil, untuk saya lah. Ambil Pak, tolong ambil Pak. Apalagi dia Pak, waduh Bapak bebasin, sembuhin dia dari kanker darah. Ya kan, kalau operasi aja itu berapa semuanya. Ambil Pak semuanya. Saya mau dikenalin sama satu orang yang kaya. Yang rumahnya di Greenfield. Orang ini udah sebatang kara. Punya rumah gede, luar biasa. Teman saya bilang, Pak layani dia. Ketika Bapak layani dia, ngeklop sama dia. Bentar lagi orangnya mau mati masalahnya. Nanti semua harta benda dia dapat semua. Saya bilang maaf. Nehi saya. Terima warisan gitu. Enggak. Sorry. Ngumpulin duit tuh gampang. Gosok-gosok dikit di atas mimbar. Dapat duit pasti. Nggak mungkin kagak dapat. Gampang. 1. Yesus bertumbuh dalam hidup. 2 Timotius 3 ayat ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka semua. Berarti ada orang-orang yang hari ini punya kedok, punya topeng, punya maskernya Yesus. Dan firman Tuhan bilang ketika engkau tahu ada orang seperti itu, hindari semuanya. Kenapa? Karena satu hal, navigasinya adalah ada kepentingan tidak dia di dalam hidup dia. Banyak orang cari pendeta dan cari hamba Tuhan, cari gereja untuk apa? Untuk supaya melancarkan aksinya dia. Di gereja ini nikah susah. Di gereja ini gampang. Kenapa? Karena gerejanya gereja kecil. Apalagi pendetanya mau diajak makan.
kilik-kilik dikit. Tolonginlah. Cross check your heart. Yesus yang seperti apa yang ada dalam hidup kita. Banyak versi Yesus loh. Ada yang punya rasa. Ada yang punya kedok. Ada juga yang punya apa? Gambaran Yesus dalam hidupnya. Tapi cuma gambar saja. Yesusnya nggak pernah hadir dalam hidupnya dia. Teriak-teriak di atas mimbar luar biasa. Memuji menyembah Tuhan. Tapi maaf. Firman pujian doanya tidak pernah ada. Ketika melek mata cut. Yang dia cari cuma handphone. Bukan firman. All version of Jesus. Kita ngira bahwa, Pak, ini saya mau jadi orang benar, Pak. Orang baik, Pak. Kebenaran dan kebaikan kita yang menilai adalah Tuhan itu sendiri. Orang makin bilang dirinya benar. Makin bilang dirinya baik. Makin menajiskan menurut saya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kebaikan kita kayak apa? Kain kotor. Terakhir, Yohanes 3 ayat ke-30. Ya demikian firman Tuhan. Ia, yaitu Yesus, harus semakin besar, tetapi aku, yaitu saudara dan saya, harus apa? Semakin kecil. Kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, Yesus dalam hidupmu ini harus bertumbuh, harus hidup, menghidupi kehidupanmu, dan dia harus semakin besar, dan saudara harus semakin rendah, semakin kecil, semakin tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Bukan malah namamu makin muncul, makin hebat, makin luar biasa. No, tetapi apa? Engkau harus semakin kecil, harus semakin humble, harus semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan sombong. Pokoknya saya bisa loh Pak. Kesannya dia dibutuhkan sama sorga gitu. Padahal sorga tidak butuh dia. Semakin kita tinggi, seperti padi, makin beruntuk. Semakin saya kenal sama Tuhan, semakin saya belajar sama Tuhan. Semakin saya dituntun sama Tuhan, semakin saya tahu saya bodoh sekali. Karena khotbah yang saya khotbahkan hari ini, belum pernah saya dapetin 10 tahun yang lalu. Berarti apa? Bodoh saya. Kalau saya pintar, khotbah yang belum saya khotbahkan, saya udah khotbahkan hari ini. Khotbahnya belum. Bagaimana bisa? Khotbahnya aja belum itu. Di 2023 belum khotbah, tapi Anda udah tahu khotbah itu dan Anda ya saat ini nih. Itu berarti Anda pinter. Tapi kalau Anda belum tahu dan Anda tahunya itu baru hari ini. Oh seperti begitu. Berarti makin kita tahu bahwa kita bodoh di hadapan Tuhan. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Be humble di hadapan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Shindara bakarya sakala batak harabaya sana. Katakan bersama-sama segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dan aku punya Tuhan yang besar yang akan memberikan hari ini jalan keluar buat saudara. Amin. All version of Jesus. Yesus yang mana dalam hidup kita? Yesus yang humble, yang rendah hati, yang bilang Tuhan ya gak bisa apa-apa Tuhan. Bahkan tanpa Tuhan saya gak ada arti. Sampai kau bisa menangis di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya mungkin manusia yang terbodoh, yang paling bodoh. Satu, saya mau belajar dari Tuhan. Saya mau menjadi serupa sekali dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung, dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan. yang memberi
sesuatu yang benar selesai. Berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan. Firman hamba sudah taburkan. Kiranya firman yang hamba tabur. Logos berubah menjadi rema. Rema berubah menjadi iman yang kuat dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus yang hidup. Ya kita bisa katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Andri buat firman-Nya. Saya percaya kita semua udah menangkap firman Tuhan yang luar biasa hari ini ya. Oke, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Yang bertugas silakan. Kita berdoa ya saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau memberi persembahan kami yang terbaik dari hidup kami ya Bapak. Biarlah Engkau berkati persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi pekerjaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari memberikan persembahan dengan sukacita. Kita sama-sama angkat pujian ini. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk minggu depan ibadah Raya 1 di jam 10 dan ibadah Raya 2 di jam 1 ya. Kalau yang umum di lantai 2, yang anak-anak di lantai 6. Pembicara minggu depan tanggal 3 Juli dilayani oleh Pendeta Yosua Christian. Ibadah Raya 1 dan 2 ya. Persembahan gereja bisa langsung ke BCA atas nama Bang Faki atau melalui QRIS ya saudara. Persembahan diakonia bagi yang terbeban bisa masukkan langsung di kotak diakonia, adanya di belakang ya saudara. Ya, ada doa korporat hari Kamis ya jam 6 seperti biasa di lantai 6. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan dan mau didoakan, bisa isi form dan masukin ke kotak doa atau bisa juga WA ke 0896 8-nya 5 kali 185. Minggu depan ada pengecekan asam urat. Bagi Bapak Ibu yang mau cek, bisa daftar dengan Ibu Susan ya saudara, nanti di belakang ya. Oke, ada lagi? Oke, thank you. Untuk ini, doa berkatan. Haleluya Yesus. Terima kasih sekali lagi buat Pak Andri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya biarlah firman Tuhan menjadi rema buat hidup kita. Bahwa kita bukan hanya mendengar, tapi kita hidupi Yesus dalam hidup kita. Biarlah saudara semua yang hadir pada siang hari ini adalah anak-anak pilihan Tuhan yang benar-benar menjadi murid Kristus, yang benar-benar anak kerajaan Allah. Karena itu kita tidak mau meleset
sedetik pun, setitik pun dalam hidup kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, diajar dalam firman Tuhan, kita lakukan. Hidup kita melakukan firman Tuhan. Karena itu kita jangan melihat sekeliling kita, oh dia gak ngelakuin, saya ikut-ikutan. Tidak. Kita masing-masing berhadapan dengan Tuhan. Karena itu masing-masing kitalah melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amen. Sesuai dengan garisnya Tuhan dalam Injil. Karena itu saya mau beritahu sekali lagi. Hidup Yesus di dalam hidup kita. Amin. Karena itu biarlah setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar sesuai, segambar, serupa dengan ciptaannya, yaitu Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian. Kemurahan-Mu, Yes, amin Tuhan. lebih dari hidup. Amin Tuhan, haleluya. Kemurahan-Mu, Amin Tuhan. lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Yang kami lebih mengerti lagi bahwa kami semua adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan hidup di dalam hidup kami ya Bapa. Kami semakin kecil tetapi Engkau semakin besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu buat Pak Andri Tuhan. Biar Engkau bukakan pewahyuan Allah lebih lagi. Sehingga hidupnya benar-benar Yesus ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan dan keluarganya, jemaatnya semua diberkati oleh Tuhan sesuai janji Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang hadir. Semuanya menerima berkat yang sama. Apabila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya janji Tuhan pasti menjadi milik kami. Haleluya. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kita menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat bertemu kembali pada minggu yang akan datang.